Percaya kalau untuk ngelihat itu pernah, cuman hanya sekelibat, terus ngerasain juga pernah, dan kerasukan pun juga, bukan kerasukan ya, tapi lebih kayak ketempelan gitu, itu pernah juga. Pertama kali ngelihat itu kayak kaget gitu ya kan, kaget terus kayak udah nggak kepingin lihat lagi gitu. Cuman semakin kesini ya selagi kita nggak ganggu, ya udah apa boleh buat gitu, dunia gue, dunia dia ya dunia dia gitu. Dia itu kayak sebuah makhluk astral yang sebenarnya kalau kita nggak ganggu, dia nggak akan ngeganggu kita. Kalau aku pribadi merasa ketakutan, secara ketakutan itu nggak pernah gitu, cuman karena memang aku pun selalu dengerin lagu-lagu yang kayak Lingser Wengi gitu kan, tengah malam gitu, terus denger lagu yang kayak semacam horor-horor gitu. Maka orang-orang, teman-teman kampusku tuh suka bilang, lu aneh banget sih, lagu lu nggak manusiawi gitu. Ya memang aku suka yang kayak gitu. Jadi kalau untuk dibilang ada ketakutan yang berlebih nggak sih, itu menurutku enggak sih, biasa aja menurut aku gitu. Cuman orang pandangannya kayak aku yang horor, mistis gitu, padahal nggak, biasa aja. Dan aku juga nggak terlalu takut gitu. Kalau aku lihat itu kemarin pas aku banget di KKN sekitar bulan Agustus, Juli Agustus lah. Di situ aku pas minggu pertama itu mulai ngerasa biasa aja. Ini aku sedikit cerita ya Kak ya gitu. Terus di minggu kedua aku duduk di sini, ibaratnya aku duduk lagi briefing itu sekitar jam 9 sampai jam 10-an. Duduk, aku diam. Memang aku orangnya suka ngelamun nggak jelas, diem gitu kan. Cuman mataku kemana-mana gitu. Terus tiba-tiba ada yang lewat dari kayak pintu langsung brek gitu, putih. Ya, dan itu kecil dan itu kayak langsung cepet gitu, dan aku langsung pindah gitu karena nggak tahu, bukan takut ya, cuman kayak serem aja gitu. Nah terus yang kedua, pas banget mati lampu massal yang waktu itu di Jakarta sampai keseluruhan itu kan, pernah kan di Jakarta juga. Aku lokasinya di sekitar Cisarua Bogor. Di situ aku pergi turun ke desa lain dari jam 11 sampai maghrib itu aku masih di bawah di kota, sedangkan desaku kan di atas ya, di atas banget pokoknya, atas gunung. Dan itu maghrib sampai malam itu masih di jalan, sedangkan jalan itu hutan. Dan aku naik motor berdua sama temanku. Itu aku kayak ngerasa yang kayak merinding gitu, cuman udahlah paling halusinasi apa gimana gitu. Terus pas ada di pohon-pohon bambu gitu, aku ngerasa kayak ada yang nangis gitu, kayak sekelibet nangis gitu. Cuman ya mungkin halusinasi gitu, istighfar aja lah gitu. Terus pas udah sampai ke rumah desaku itu sekitar jam 10-an kalau nggak salah, jam 10-an itu kan mati lampu, gelap banget. Nah di situ aku pengen mandi, rencananya pengen mandi gitu. Terus kata temanku, jangan mandi Kak, udah malam, cuci muka aja. Ya udah dong, aku ngikutin, cuci muka. Terus aku masuk ke kamar itu gelap, nggak ada pencahayaan sama sekali. Lampu handphone tuh nggak aku hidupin di situ. Terus aku kayak ngerasa ngaca sambil sisir, ngerasa kayak di belakang tuh kayak gimana ya, gemeteran, terus kayak gelisah. Terus ketika temanku ngebacain kayak surat yasin gitu dari HP, kan surat yasin dari HP ini merdu banget ya, itu di situ aku nangis, langsung nangis, keluar kamar nangis, nggak tahu kenapa nangis udah gitu kayak gimana ya, pokoknya kayak langsung kemasukan, tapi nggak kemasukan, langsung pingsan. Terus aku bangun, kayak terus diminumin air putih itu kayak ada doa gitu, aku nggak tahu doanya gitu. Agak sembuh di situ, sembuh. Nah terus di kedua, tapi di hari yang sama juga, di hari itu aku mulai yasinan itu belum dimatiin, semakin lama semakin merdu kan. Terus aku marah. Di situ aku marah, pengen nangis, maksudnya bukan pengen nangis, tapi udah nangis dan aku marah, dan aku nunjuk, aku pengen bilang matiin itu yasin. Kayak pingin matiin, cuman tolong jangan dimatiin, tapi kayak gimana sih gitu ya kan. Nah terus di situ
udahlah langsung nggak tahu gimana ceritanya, aku langsung nangis kejar di situ. Di orang-orang itu dibaca-bacain doa, entah itu Al-Quran atau dari Kristen atau gimana gitu. Ketika aku buka mata, di situ ada cewek cantik. Itu bener-bener cantik banget itu. Cuman sekilas doang, cuman gini. Pas kedip mata lagi udah hilang, dan itu bener-bener cantik banget sumpah. Aku nggak tahu deh itu memang halusinasi apa gimana, aku nggak tahu. Memang itu memang di bayangan aku dia cantik gitu. Tapi aku belum untuk masalah perempuan ini, untuk masalah perempuan yang dia hadap ke muka aku belum terlalu banyak cerita. Cuman aku memang cerita sama mereka bahwa aku kayak berat gitu badannya. Di desa pasti, desa kan soalnya lebih sepi, lebih sunyi gitu. Kalau di kota masih banyak keramaian gitu, jadi lebih banyak di desa. Pasti nggak mungkin istighfar terus biasa, karena memang aku kan orang yang suka bengong gitu kan, bengong sambil dengerin lagu yang kayak gitu kan, horor gitu kalau kata temanku, nggak manusiawi gitu. Terus ketika aku dihadapkan kayak gitu dan ngerasa mulai kayak bergejolak gitu, kayak langsung mau masuk gitu, aku mulai yang udahlah matiin aja, nggak enak gitu. Dan di situ temanku tuh marah sama aku ketika aku selalu sendirian. Mereka bilang, lo nggak boleh sendirian, gue minta tolong sama lo harus ada yang jaga, dan lo nggak boleh sendirian itu. Jadi mereka tuh teman-temanku nggak boleh aku sendirian, karena setiap aku sendirian aku pasti selalu dengerin yang lingser unyi lah, yang suara-suara mistis gitu. Itu mereka nggak mau kayak gitu, jadi mereka maunya aku selalu sama-sama sama mereka gitu. Jadi nggak ada kesempatan hantu-hantu itu ngerasukin aku tuh, nggak ada. Iya benar, manusia itu derajatnya lebih tinggi dibanding mereka. Jadi ya ngapain sih kita takut gitu ya kan? Anggap aja mereka teman sebagai penjaga. Kalau kita nggak ganggu, ya masa mereka ganggu kita?